Apa yang buat kamu tetap stay untuk kerja di Jakarta? Gak ada keinginan untuk pulang ke Lampung, kerja di Lampung? Sejauh ini belum ada sih buat pindah ke Lampung karena ya ngelihat sendiri ya perbedaan antara Lampung dengan Jakarta yang Sangat-sangat signifikan ya. bener. Berarti yang buat kamu betah di Jakarta ya salah satunya kemajuan kotanya ya. Bener. Halo friend, balik lagi ke channel Talk P2P, tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa harus takut dihakimin. Hari ini kita kembali lagi di sekitaran MRT Ben Hill. Kita ketemu sama salah satu orang narasumber. Gak usah lama-lama deh, kita langsung cerita aja, kita kenal langsung sama orangnya dengan kakak siapa? Halo, nama aku Esther. Oke, Kak Esther, asli orang Jakarta. Bukan perantau. Om merantau, dari mana nih Kak Esther? Asal dari Lampung. Kebetulan waktu kuliah sih udah mulai rantau Kuliahnya di Jakarta atau? di Karawaci. Oh, jauh juga ya. Ngambil kuliah apa di Karawaci? Ambil kuliah keperawatan. Oh, kamu perawat. Kenapa nih tertarik jadi perawat? Sebenarnya sih kalau diceritain panjang ya. Oke. Cuma singkatnya emang dulu sebenarnya nggak ada kepengen jadi perawat. Cuma kebetulan ada kesempatan dan awalnya terpaksa sih. Oke. Terpaksa jadi ya terima aja Terima. gitu. Apa yang buat kamu terpaksa? Apakah karena sebelumnya kamu nyoba fakultas lain nggak keterima, atau ya mungkin mentoknya atau paksaan orang tua malah nih? Ya bener sih. Awalnya sih terpaksa karena beberapa jurusan yang mau diambil itu nggak keterima ya. Oke. Dan bisa dibilang sih ini cuma cadangan dan ngikutin orang tua doang. Tapi ternyata bisa jalan sejauh ini ya. Oke. Berarti dulunya sebenarnya kamu pengen ada di fakultas mana? Oh, kalau dulu lebih pengen di komunikasi sebenarnya ya. Komunikasi. Berarti HI jatuhnya atau Iya. info? Komunikasi doang? Ya komunikasi info. Oke. Komunikasi. Tapi sekarang udah cukup enjoy sama perawat? Ya setelah dijalanin sih ya mau nggak mau ya Oh, ini mah mau nggak? dinikmatin. Oke, berarti ini mau nggak mau, bukan Iya. karena mau sebenarnya. Iya. Oke, nah tapi aku punya pertanyaan nih. Kamu udah berapa tahun berarti total di Jabodetabek? Di Jabodetabek dari 2018. 2018 Berapa ke ya, 2025 sekarang berarti udah 7 tahun Ya, kurang lebih. 7 tahun ya. Udah menikmatin. Udah sih. Cuma ya sebagai perantau masih adalah beberapa struggle, apalagi kalau misalnya kita pindah-pindah ya. Oke. Kan awalnya dari di Karawaci terus praktek Jakarta. pindah ke Cikarang. Ini sekarang kerjanya pindahnya ke Jakarta gitu. Jadi banyak banget yang harus menyesuaikan gitu. Emang kamu praktik di rumah sakit atau di bidan nih? Di rumah sakit. Rumah sakit apa di sekarang? Di rumah sakit Siloam. Oh, Siloam. Aku nggak tahu kalau di Cikarang ada Siloam. Ada. Nah, tapi kamu sendiri anak berapa sih? Anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. Anak pertama dari 2 bersaudara. Adik berarti masih kecil banget. Masih kecil. Umur berapa adik? Kebetulan kita umurnya itu agak beda jauh. Dia masih SD sekarang. Oh, dia masih SD. Lumayan banget ya. Oke. Jauh Nah, banget emang. tapi apa nih perbedaan yang paling signifikan antara Jakarta sama Lampung? Kalau Jakarta sama Lampung ya, perbedaannya tuh banyak banget. Kalau udah, apalagi kalau misalnya udah nikmatin lingkungan Jakarta yang serba praktis, serba enak, akses kemana-mana mudah, nggak punya kendaraan pribadi pun kita bisa pergi. Kalau di Lampung itu agak sedikit sulit ya. Oke, berarti untuk transportasinya di Lampung masih belum se-upgrade Jakarta ya. Bener. Itu pasti sih. Tapi harapan kamu untuk pemerintah Lampung apa nih? Siapa tahu di tahun-tahun. Harapannya sih karena terakhir tuh pulang tuh tahun lalu. Oke. Akhir tahun. Benar-benar masih ngeliat tuh kondisinya sama dari yang sebelumnya merantau ya. Ya, Jadi harapannya ya semoga makin majulah setiap anggaran yang ada tuh digunakan dengan baik. Kayak misalnya Oke. jalan-jalan yang masih berlubang ya segera diperbaiki. oke. Gitu Itu sih. aja. Oke. Semoga pemerintahnya melihat dan diaplikasikan yang harapan dari anak Lampung soalnya. Oke. Oke. Tapi kamu sendiri sekarang udah berapa lama berarti kerja di dunia profesional? Udah kurang lebih 3 tahunan. Di rumah sakit juga berarti? Di rumah sakit daerah sini. Dekat sini. Rumah sakit apa nih kalau boleh di Siloam juga. Oh, Siloam juga. Oke, gimana rasanya kerja di Jakarta? Rasanya kerja di Jakarta sih, namanya dunia kerja ya, apalagi baru-baru kerja. Oke. Lebih ke kayak apa ya?
menyesuaikan diri aja sih. Apalagi kan kalau dunia pelayanan kan harus ramah, harus Ya. bisa menyesuaikan sama pasien-pasien kayak gitu kan. Benar. Nah, Itu berarti sih tantangannya. adaptasinya harus cepat ya. Bener. Cuman kan kebanyakan ini kerisauan para perawat lah ya. Mm, Kan kayak banyak keluarga pasien kadang nggak paham nih mm, kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang dialami perawat. Kayak semua yang namanya keluarga pasien ya pengen prosesnya cepat, pengen pelayanannya yang paling maksimal. Tapi sementara semua kan ada prosedurnya. mm. Kamu sendiri pernah ngalamin hal itu nggak sih? Sering. Cuma kan kita namanya kerja di dunia pelayanan ya. Semua orang tuh taunya ya udah kamu memberikan yang terbaik gitu kan. Iya, Pak. Nah, nggak mungkin kita kasih tahu permasalahan-permasalahan kita yang nggak mungkin orang harus tahu gitu. Benar. Jadi gimana cara nanggepinnya aja sih sebenarnya. Tapi ketika kamu mendapatkan komplain tersebut tuh biasanya apa sih yang kamu lakukan untuk balikin mood kamu? Karena kan pasti nggak enak ya yang digituin. Ya mungkin bahkan aku ngelihat beberapa yang FYP kayak ada perawat yang nangis ketika dibentak segala macam. Itu biasanya kalian gimana sih untuk bisa balikin mood kalian? Karena kan sebagai perawat harus bisa yang namanya tetap jaga senyumnya kan, tetap jaga moodnya untuk tetap baik ketika ngasih pelayanan tersebut. Nenangin diri sendiri sih. Nenangin diri sendiri. Kalau diri sendiri udah tenang, kita coba buat lanjut lagi gitu, buat ngelakuin aktivitas. Cara kamu nenangin diri gimana? Apakah telepon pacar? Enggak, biasa aja, ambil waktu aja sendiri. Gitu. Ambil waktu sendiri ya. Oke. Tapi apa sih hal paling nggak enak atau titik terendah kamu di Jakarta itu apa? Sebagai anak rantau, mungkin yang dirasain itu kalau misalnya kita lagi sedih, Ya, terus atau lagi sakit, tuh kita biasa kan sendiri ya. benar. Dan nggak mungkin mau segera mungkin hubungin orang gitu. Iya. Nah, itu pun kalau dekat, kalau nggak dekat kan ya udah tahan sendiri gitu. Iya. Gitu sih. Itu memang paling nggak enaknya kalau jadi Iya. perantau ya. Berarti pure di sini nggak ada keluarga sama sekali? Ada tapi jauh-jauh. Jauh-jauh semua. Karena memang aku sendiri pernah ngalamin itu kan. Jadi kayak aku sendiri juga ngerantau. Ketika sakit ya benar-benar mau beli obat aja kadang nggak bisa bergerak udah. Jadi tahan-tahanin aja kan. Tapi apa yang buat kamu tetap stay untuk kerja di Jakarta? Nggak ada keinginan untuk pulang ke Lampung, kerja di Lampung? Sejauh ini belum ada sih buat pindah ke Lampung karena ya ngelihat sendiri ya perbedaan antara Lampung dengan Jakarta. Sangat-sangat signifikan ya. Bener. Berarti yang buat kamu betah di Jakarta ya salah satunya kemajuan kotanya ya. Bener banget. Apa nih insight positif yang bisa kamu bagi buat teman-teman Taufi yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan mencari kerja, banyak yang kena PHK juga. Bagi motivasi kamu buat mereka dong. Mungkin yang bisa aku sampaikan cuma buat kita yang perantau, Ya. kalau memang kita punya kesempatan untuk berkembang di daerah orang, bukan daerah kita sendiri, gunakan dengan baik sih. Gunakan dengan baik. Kesempatan-kesempatan seperti Iya. apa yang kamu maksud? Kesempatan kalau misalnya kayak kita punya pekerjaan, lakukan pekerjaan itu tuh dengan baik. Belum tentu pekerjaan yang kita punya sekarang itu tuh nggak baik. Kalau misalnya kita keluar dari situ, belum tentu kita dapat kerjaan yang baik. Oke. Gitu. Ini masalah-masalah orang-orang di dunia kerja yang dibilang dia relate ya. Karena kebanyakan orang semangat doang mau resign, tapi setelah resign nggak tahu mau ngapain kan. Iya, Jadinya benar. nganggur lama. Ya, itu menurutku juga bukan hal yang baik sih. Jadi yang dikatakan Esther benar juga. Sebelum resign, pikirin baik-baik, maksimalin dulu kalau memang masih bisa dimaksimalin ya. Oke, Esther, kamu ngikutin bola nggak sih? Enggak sih. Timnas Indonesia nggak ngikutin juga? Kebetulan aku nggak suka olahraga. Orang kesehatan tapi nggak suka olahraga. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tahu nggak kalau timnas Indonesia bakalan main di round 5 Kurang kualifikasi Piala Dunia? informasi. Kurang informasi ya? Udah, kalau kita tanya itu berarti. Nah, terakhir Esther, kita ada satu pertanyaan buat Esther. Pertanyaan sederhana guys. Kita pengen Esther untuk sebutkan satu nama yang buat dia sampai di titik ini sekarang. Boleh ditulis siapa orangnya? Oke. Orang tua ya. Emang orang tua ini motivasi tertinggi untuk seorang anak sih. Iya. Tapi orang tua dua-dua masih sehat? Puji Tuhan masih sehat. Masih sehat. Kalau orang tua kamu nonton, apa yang mau kamu sampaikan? Aku nggak tahu ya kalau nyampein kayak gitu karena bukan tipe anak yang suka ngungkapin perasaan. Kelihatan sih kamu orangnya kayaknya agak keras ya. Tapi sayang sama mereka. Sayang banget. Oke. Terakhir Esther, konten ini bakal kita tayangin di YouTube sama Instagram kita, nggak masalah ya. Nggak apa-apa.
Gimana nih kesan pesan ketemu sama Talk P2P? Awalnya sih kayaknya kayak orang-orang yang sebelum-sebelumnya nanya-nanya doang gitu-gitu. Oh, emang Nggak ada yang expect sih. nanya? Nggak suka, kadang minta tanda tangan untuk mereka tuh kayak organisasi apa gitu. Oh, Iya. oke. Nah, ini Ternyata berbeda ya. di luar ekspektasi. Tapi menurut kamu menyenangkan bisa berbagi kisah sama teman-teman Talk P2P? Seneng banget. Senang banget ya. Seru. Oke, Esther, thank you banget loh udah mau berbagi kisahnya sama tim Talk P2P. Semoga cerita kamu bisa menginspirasi banyak orang. Kamu juga sukses terus di Jakarta dan paling penting tetap jadi orang baik ya. Karena orang baik itu mahal harganya. Oke. Nah, friend, sekian konten kali ini bareng sama Kak Esther. Semoga kisah-kisah dia bisa menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa ya, ikutin terus channel Talk P2P dan ikutin terus konten-konten keseru lainnya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya ya, friend. Bye. Oke.